Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu dosen, rekan HRD perusahaan, teman-teman mahasiswa, fresh graduate, serta seluruh peserta yang pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, mari kita mulai tema pada hari ini, pengaruh work-life balance terhadap turnover attention pada pekerja Gen Z. Siapa di sini yang pernah mendengar kalimat seperti ini? Gen Z gampang resign, Gen Z juga susah berjati, atau sesedikit tegas langsung pindah kerja. Kalimat seperti ini sering kita dengar, bahkan kadang menjadi stereotip terhadap generasi Z. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya ini benar? Jawabannya belum tentu benar. Karena sebenarnya generasi Z itu bukan tidak mau bekerja keras, mereka hanya memiliki cara pandang yang berbeda tentang bekerja. Mereka hanya ingin bekerja dengan sehat, berkembang, dan tetap memiliki kehidupan di luar pekerjaan. Disinilah muncul istilah work-life balance. Secara sederhana, work-life balance itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi seseorang tetap produktif dalam bekerja, tetapi masih punya waktu untuk keluarga, kesehatan, istirahat, hobi, dan kehidupan sosial. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa work-life balance menjadi sangat penting bagi generasi Z? Karena tren yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa banyak anak muda mulai sadar terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup. Berdasarkan berbagai survei ketenagakerjaan yang berkembang di kalangan Gen Z, beberapa tahun terakhir sekitar 70% pekerja pemuda mempertimbangkan work-life balance sebelum menerima pekerjaan. Bahkan banyak yang lebih memilih lingkungan kerja sehat dibanding gaji tinggi membuat burnout. Selain itu, fenomena seperti burnout, toxic workplace, bahkan istilah quiet quitting semakin sering dibahas oleh media sosial generasi Z. Ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kenyamanan bekerja menjadi perhatian yang besar. Data lain menunjukkan bahwa cukup banyak pekerja muda memilih resign bukan hanya karena gaji kecil, tapi karena lingkungan kerja tidak sehat, komunikasi buruk dengan atasan, beban kerja berlebihan, dan minim apresiasi. Nah, kondisi ini berkaitan dengan istilah turnover attention. Turnover attention adalah keinginan seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum langsung resign. Tapi mulai muncul pikiran seperti kayaknya saya nggak cocok deh di sini. Saya capek terus, atau mungkin saya lebih baik di tempat lain. Menurut penelitian Damayanti dan Fatimah tahun 2025, lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap turn intention pada generasi Z. Artinya, semakin buruk lingkungan kerja, semakin besar keinginan untuk resign. Namun, kita juga perlu adil melihat situasi ini. Kadang, orang langsung menyimpulkan bahwa generasi Z tidak loyal. Bayangkan, kalau setiap hari lembur, stres, jadi dihargai, kehilangan waktu istirahat, bahkan kesehatan mentalnya terganggu, apakah wajar kalau kita berpikir untuk pindah kerja? Menurut saya itu sangat manusiawi. Tapi di sisi lain, generasi saya juga perlu belajar bahwa dunia itu tidak selalu namanya nyaman. Kadang ada tekanan, revisi, target, bahkan konflik dalam kerja tim. Jadi jangan sedikit masalah langsung jadi resign. Kita harus belajar beradaptasi, berkomunikasi, serta menyelesaikan masalah secara profesional. Untuk teman-teman, mahasiswa, postgraduate, saat mencari pekerjaan nanti jangan hanya melihat gaji, tapi juga melihat budaya perusahaan yang peluang berkembang, lingkungan kerja, dan tempat yang mendukung keseimbangan hidup. Untuk HRD dari perusahaan, penting memahami bagi pola pikir generasi kerja saat ini mulai berubah. Lingkungan kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, fleksibel tertentu, dan penghargaan terhadap karyawan bisa membantu mempertahankan talenta muda. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kita harus memahami bahwa stereotip terhadap generasi Z ini tidak sepenuhnya benar. Maka bukan generasi yang pemalas atau tidak loyal, mereka hanya ingin bekerja dengan lebih sehat dan manusia. Karena tujuan bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi juga menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap generasi Z. Jangan hanya melihat kelemahannya, tetapi pahami juga perubahan zaman dan kebutuhan generasi sekarang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Pagi hari minum kopi, duduk santai sambil membaca. Bekerja keras memanglah pasti, tapi kesehatan janganlah terlupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.